Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fitriani dengan NIM P101225151 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan vitamin A. Baiklah, berikut adalah poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian vitamin A, kedua fungsi vitamin A, ketiga sumber vitamin A, keempat kekurangan vitamin A, kelima kelebihan vitamin A, keenam angka kecukupan gizi vitamin A, dan yang ketujuh adalah upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Apa yang dimaksud dengan vitamin A? Vitamin A atau retinol adalah suatu senyawa polisaprenoid yang mengandung cincin siklohexidinil. Vitamin A termasuk ke dalam vitamin larut dalam lemak dan agak stabil terhadap suhu yang tinggi. Serta vitamin A disimpan dalam hati dan tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari luar atau esensial. Vitamin A berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap suatu penyakit. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari vitamin A. Yang pertama, vitamin A berfungsi untuk menyokong pertumbuhan dan kesehatan, terutama diperlukan untuk penglihatan, sekresi mukus, pemeliharaan jaringan epitel, dan reproduksi. Yang kedua, vitamin A dipergunakan untuk regenerasi pigmen retina mata dalam proses adaptasi gelap. Yang ketiga, berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Dan yang keempat, memegang peran penting pada kesempurnaan fungsi dan struktur sel epitel, karena retinol berperan dalam diferensiasi sel dan proliferasi epitel. Sumber pangan vitamin A. Vitamin A pada umumnya hanya terdapat pada jaringan hewan dan produknya, dan tidak terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Namun, banyak tumbuh-tumbuhan yang mengandung pigmen yang disebut dengan pigmen karoten yang di dalam tubuh dapat diubah menjadi vitamin A. Karena karoten dapat diubah menjadi vitamin A, maka karoten disebut dengan provitamin A. Berikut adalah sumber pangan vitamin A. Sumber pangan vitamin A dari nabati seperti kangkung, wortel, pepaya, dan lain-lain. Sumber pangan vitamin A dari hewani seperti hati, lemak hewan atau mentega, telur, susu, dan keju. Kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A merupakan kondisi gangguan kesehatan yang diakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan vitamin A di dalam tubuh. Kekurangan atau defisiensi vitamin A disebabkan oleh malfungsi berbagai mekanisme seluler yang di dalamnya turut berperan senyawa-senyawa retinoid. Berdasarkan studi pendahuluan di Puskesmas Sagiri, Samarinda pada tahun 2018, balita sebanyak 4.292 orang. Diketahui bahwa jumlah keseluruhan balita yang berkunjung dalam pemberian vitamin A berjumlah 3.295 orang. Balita berusia 6-11 bulan berjumlah 283 orang atau 85,24%. Dan balita berusia 12-59 bulan berjumlah 3.012 orang atau 73,75%. Dengan jumlah cakupan pemberian vitamin A pada balita dan jumlah target yang diharapkan harus mendapat vitamin A 90%. Hasil kegiatan studi menyatakan bahwa vitamin A merupakan zat gizi yang esensial bagi manusia. Karena zat gizi ini sangat penting dan konsumsi makanan kita cenderung belum mencukupi dan masih rendah sehingga harus dipenuhi dari luar. Pada anak balita akibat kekurangan vitamin A akan meningkatkan kesakitan dan kematian. Mudah terkena penyakit infeksi seperti diare, radang paru-paru, pneumonia, dan akhirnya kematian. Ciri-ciri kekurangan vitamin A. Pertama, kulit kering, kedua, mata kering, ketiga, rabun senja, keempat, masalah pada organ reproduksi, kelima, jerawat, keenam, luka sulit sembuh, ketujuh, gangguan saluran pernapasan, dan kedelapan, lambat berkembang. Dampak kekurangan vitamin A. Yang pertama adalah rabun senja. Rabun senja adalah gangguan mata yang menyebabkan penderita sulit melihat pada malam hari atau saat berada di tempat yang gelap.
Penyebab utama rabun senja adalah kerusakan di sel batang retina. Sel batang retina merupakan sel saraf mata yang bekerja bila pencahayaan kurang, sehingga memungkinkan seseorang untuk melihat objek dengan jelas. Yang kedua adalah bercak bilot. Bercak bilot merupakan bercak putih akibat penumpukan keratin dan sel epitel yang rusak. Yang ketiga adalah seropatamia. Adalah penyakit yang menyebabkan mata kering akibat kekurangan vitamin A. Jika tidak diobati, bisa berkembang menjadi rabun senja atau kemunculan bintik-bintik di mata. Seropatamilia bahkan dapat merusak kornea mata dan menyebabkan kebutaan. Dan yang terakhir, keratomiliasis adalah kondisi mata yang membuat kornea menjadi melunak dan keruh. Angka kecukupan gizi merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi setiap orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih optimal. Angka kecukupan gizi mencakup kebutuhan rata-rata zat gizi seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin, air, dan mineral. Berikut adalah tabel angka kecukupan gizi pada vitamin A menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Seperti dilihat pada tabel, terdapat golongan umur mulai dari pria, wanita, bahkan sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Kelebihan vitamin A, pertama dapat mengakibatkan cacat lahir, kedua kelainan hati, ketiga gangguan syaraf pusat, keempat berkurangnya kepadatan mineral tulang yang dapat meningkatkan resiko osteoporosis, kelima mengganggu metabolisme tulang, dan yang keenam mengganggu peran vitamin dalam penyerapan kalsium. Baik, yang terakhir adalah upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Prinsip dasar untuk mencegah dan menanggulangi masalah kekurangan vitamin A adalah menyediakan vitamin A yang cukup dalam tubuh. Selain itu, perbaikan kesehatan secara umum turut pula memegang peran dalam upaya menyediakan vitamin A yang cukup untuk tubuh. Ditempuh kebijaksanaan seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan konsumsi sumber vitamin A alami melalui penyuluhan. Yang kedua, menambahkan vitamin A pada bahan makanan yang dimakan oleh golongan sasaran secara luas atau fortifikasi. Dan yang ketiga adalah distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi secara berkala. Upaya meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber vitamin A melalui proses komunikasi, informasi, dan edukasi atau KAA merupakan upaya yang paling aman dan langgeng. Namun disadari bahwa penyuluhan tidak akan segera memberikan dampak yang nyata. Selain itu, kegiatan fortifikasi dengan vitamin A masih bersifat rintisan. Oleh sebab itu, penanggulangan kekurangan vitamin A saat ini masih bertumpu pada pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2000. Baiklah, sekian pemaparan materi saya tentang kekurangan vitamin A. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.